Kalau pengen ngaji ya biar jelas, ya harus contoh. Ah, jadi ada dua cara. Terserah sampean mau dibikin 5 atau dibikin 1. Yang paling tinggi dibikin 1. Yang paling tinggi. 1. Nih, anggap udah ada kain kafannya. Diikat di tengah begitu tuh. Tuh. Di pundak. 1. Tuh. Tuh. Biar gampang nih. Ini namanya pundak. Begitu. Pinggul. Ini pinggul, anggap aja pinggul. Tuh. Ini paling tingginya nih. Enggak 5 talinya. 1 tapi panjang. Nah, iya, 5 tapi iketan ini. Tuh. Ini anggap pinggul. Ini dengkul. 3 nih. Tuh. Tuh. Anggap dengkul. Nah, ini kurang panjang atasnya sayanya, nggak apa-apa. Contoh, ini buat nanti di kaki. Jadi ketika diikat, ininya nggak acak-acakan, ngendor doang, gitu. Jadi yang bakal dibuka cuman tali atas sama bawah di kuburnya. Ini ngendor doang, pocong doang sama kaki. Artinya kalau atu-atu ini namanya 1 tapi panjang. Jadinya 5 itu. Sama dengan. Atau 1. Kalau 1 dengan sendirinya begini. Gitu. Tapi jangan diikat mati. Jadi iya ikatnya. Begitu. Ini 1 namanya. Jadi kalau atu semuanya bakal dibuka ini. Semuanya. Jadi kalau dibuka bakal acak-acakan. Kalau bagusan kayak tadi. Panjang, ngikatnya begitu, ngikatnya. Apa? Iya kudu ngaji, ini bukan ambil doang orang tua kita, kan kita yang dapat warisan. Jangan sembarangan sama orang tua, begitu maksudnya. Bener nggak? Udah tuh. Setelah kita siapin kain kafan ini, siapin kapas secukupnya. Tuh, jadi pertama kita siapin 3 helai, lalu jadi 5 lah, untuk hitungannya 5 lembar. Begitu, 3 lembar. Janjinya cukup nih lembarannya. Yang 3 nih, ditambah lagi gamis, ditambah lagi sorban. Ya kayak begini aja. Kan ini banyak nih pakaian yang dipakai nih. Ada pici, ada baju, ada ini, begitu. Kita ngurusnya cara sempurna. Yang pertama, mayit laki-laki dulu dah. Kalau mayit laki-laki, pertama kita siapkan kain kafan. Kain kafan. Kain kafannya apa ini? Yang waktu masih hidupnya boleh dipakai. Begitu. Yang penting waktu masih hidup boleh pakai. Waktu masih hidup pakai warna hitam. Boleh nggak? Hah? Waktu masih hidup. Boleh nggak? Boleh. Dikafaninnya pakai warna hitam. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Hah? Karena masih hidupnya boleh. Iya. Karena dia hidupnya demennya partai kuning, maka kain kafannya warna kuning. Boleh nggak? Boleh. Jangan dialokin. Begitu. Waktu masih hidupnya pakai jas, boleh nggak? Saya tanya, boleh nggak? Nah, udah mati dikafaninnya pakai jas, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Masih hidupnya boleh, rumusnya itu. Rumusnya, itu rumus. Supaya kita mengenal aturan dulu. Supaya jangan ngelokin, ngapa itu hitam.
Jangan. Begitu itu belum ngaji yang ngalokin. Begitu. Boleh aja. Dari boleh nih yang bagus warna apa? Yang bagus warna putih. Kata Nabi, albisu min siyabikumul bid fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, kata Nabi, pakailah pakaian warna putih. Yang bagus itu kita tuh pakaiannya saban hari warna putih. Saban hari. Begitu, bukan sholat Jumat doang. Begitu. Karena pakaian putih itu terbaik pakaian. Ada najis kelihatan. Bukan Jumat doang, saban hari. Nanti dikata miskin itu mulu. Ya nggak apa-apa orang kata miskin. Begitu. Dan kafani pakai warna putih. Jadi kain kafan kalau pengen sempurna, pertama-tama kalau mengkafani dimeterin dulu mayitnya. Itu satu. Diukur. Berapa tingginya? Biar gampang, tingginya semeter. Tingginya. Lebihin sejengkal bawah, sejengkal atas. Sejengkal ini 20 cm berarti. Hah? 20 sentian lah. Jadi lebihin 20 cm dari kaki, 20 cm dari pala. Untuk mengikat tujuan. Itu lebihin. Itu dulu tuh. Ukur dulu. Ukur. Itu pertama-tama. Ukur dulu. Mayit itu setelah ukur lebihin sejengkal ke bawah, sejengkal kepala ke atas. Itu satu. Kedua, siapkan kain kafan laki-laki itu 3 lembar. 3 lembar. Yang dapat menutup mayit. Per lembarnya. Saya minta kertas kayaknya. 3 lembar. 3 lembar itu bukan 3 begini, bukan. Karena rumusnya per lembarnya dapat menutupi mayit. Lebarnya. Kalau satu nih enggak bisa nutup, 1 lembar kecil ini enggak bisa nutup, karena mayitnya gede badannya begitu, maka didouble. Tuh kayak gini. Tuh, namanya disebut didouble. Jadikan lebaran. Ini nih sama dengan 1. Berarti berapa lembar lagi? 4 lagi. Begitu. Kalau lembarannya tidak dapat menutup. Karena lebarnya bahan itu beda-beda. Betul, ada yang lebaran, ada yang kurang lebaran. Jadi satu tuh enggak kebungkus mayit. Begitu, satu tuh. Maka jangan 1. Ini namanya setengah berarti. Maka didouble. Begitu cara narohnya. Begitu. Ini dengan begini ini sama dengan 1. Berarti 4 lembar lagi. Jadi tapi kalau 1 ini cukup, berarti 2 lagi. Begitu, 2 lagi. Jadi ini contoh. Ini saya bikin mudah-mudahan pas nih. Jadi yang dalam kecil, tengah, luar lebar, luaran lagi lebaran. Iya, begitu. Ini contoh tuh. Contoh. Tapi ini kan enggak, ini aja nih yang jadi contoh. Ya kan? Tuh ini sempit, ini lebaran, luar lebaran. Itu begitu. Iya, kecil, besar, besar. Gitu. Makanya kalau umpamanya butuh kayak begini, cara naronya bakal kayak begitu tuh. Agak ke dalam. Ini biar sempurna. Begitu. Tapi masalahnya dari pasar segitu-gitu aja. Ya jangan orang tua kita.
Ya gitu. Nyekolahin kita masa sembarangan ngurusnya. Kan biar benar. Siapin 3 lembar. Udah nih 3 lembar. Lalu karena mayit laki siapin gamis, baju kurung. Bagaimana gamis tuh? Begini cara gamisnya. Ente tahu Rama Aipama enggak? Ya. Kalau ente tahu, nah ini nih dibikinin buat leher. Tuh begitu. Tuh. Ini buat leher. Kalau ininya sempit, ininya dirobek. Nah, tuh namanya masuk pala nih. Tuh, ibarat ini pala kayak begitu. Jadi ini namanya gamis. Ditaruh, cara narohnya ini lempengin ke atas nantinya. Ini namanya persiapan gamis. Satu lagi sorban, kalau orang laki. Sorban, bikin sorban buat ngikat palanya. Pici deh. Kalau sorban, kalau repot-repot kopiah begitu aja udah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ammal kafanu fa aqalluhu ma yasturul aurata. Adapun mengkafani mayit, maka yaitu adapun sekurang-kurangnya mengkafani mayit, yaitu barang yang dapat menutup akan auratnya mayit. Wal afdalu lirrajuli thalasu lafaifa. Adapun paling afdalnya bagi mayit laki-laki yaitu 3 lapis. Walil mar'ati khamsatun, dan bagi perempuan yaitu 5 perkara. Izarun, kain, wa khumarun, dan kerudung, wa qamisun, dan gamis, wa lafafatani, dan 2 lapis, 2 helai. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, pertemuan yang lalu kita telah membahas cara-cara memandikan mayit. Malam hari ini kita akan membahas tentang cara-cara mengkafani mayit. Bagaimana cara mengkafani mayit? Jadi ada cara minimal, ada cara maksimal. Artinya minimal itu sekedar sah meski tidak sempurna. Itu namanya disebut minimal. Minimalnya kalau kita pengen benar mengkafani mayit itu asal bisa menutup auratnya. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, dadanya kemana-mana, wajahnya kemana-mana, kakinya kemana-mana, kagak ngapa. Boleh, yang penting auratnya tertutup. Kalau sekedar jadi, begitu. Kalau perempuan normal auratnya sekujur tubuh, kan begitu auratnya, kecuali telapak tangan dan wajah, seukuran nutupin aurat. Begitu, ini aturannya.
Tapi kan orang tua kita yang kita urus, karib kerabat kita, masa warisannya mau ngurusinnya pelit banget ya kan? Begitu. Siapa? Iya. Maka tentu kita ngurusnya cara sempurna. Yang pertama, mayit laki-laki dulu dah. Kalau mayit itu laki-laki, pertama kita siapkan kain kafan. Kain kafan. Kain kafannya apa ini? Yang waktu masih hidupnya boleh dipakai. Yang waktu masih hidup boleh dipakai. Itu begitu. Waktu masih hidup pakai sutra orang laki boleh enggak? Boleh enggak? Orang laki enggak boleh, haram, berarti jangan sutra. Begitu. Yang penting waktu masih hidup boleh pakai. Waktu masih hidup pakai warna hitam, boleh enggak? Hah? Waktu masih hidup, boleh enggak? Boleh. Dikafaninnya pakai warna hitam. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Hah? Karena masih hidupnya boleh. Iya. Karena dia hidupnya demennya partai kuning, maka kain kafannya warna kuning. Boleh enggak? Boleh. Jangan dialokin. Begitu. Waktu masih hidupnya pakai jas, boleh enggak? Saya tanya. Boleh enggak? Nah, udah mati dikafaninnya pakai jas, boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa boleh? Masih hidupnya boleh, rumusnya itu. Rumusnya, itu rumus. Supaya kita mengenal aturan dulu. Supaya jangan ngalokin, ngapa itu hitam. Jangan. Begitu itu belum ngaji yang ngalokin. Begitu. Boleh aja. Dari boleh nih yang bagus warna apa? Yang bagus warna putih. Kata Nabi, albisu min siyabikumul bid, fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, kata Nabi, pakailah pakaian warna putih. Yang bagus itu kita tuh pakaiannya saban hari warna putih. Saban hari. Begitu. Bukan sholat Jumat doang. Begitu. Karena pakaian putih itu terbaik pakaian. Ada najis kelihatan. Bukan Jumat doang, saban hari. Nanti dikata miskin itu mulu. Ya nggak apa-apa orang kata miskin. Begitu. Dan kafani pakai warna putih. Jadi kain kafan kalau pengen sempurna, pertama-tama kalau mengkafani dimeterin dulu mayitnya. Itu satu. Diukur. Berapa tingginya? Biar gampang, tingginya semeter. Tingginya. Lebihin sejengkal bawah, sejengkal atas. Sejengkal ini 20 cm berarti. Hah? 20 sentian lah. Jadi lebihin 20 cm dari kaki, 20 cm dari pala. Untuk mengikat tujuan. Itu lebihin. Itu dulu tuh. Ukur dulu. Ukur. Itu pertama-tama. Ukur dulu. Mayit itu setelah ukur lebihin sejengkal ke bawah, sejengkal kepala ke atas. Itu satu. Kedua, siapkan kain kafan laki-laki itu
3 lembar. 3 lembar yang dapat menutup mayit per lembarnya. Saya minta kertas kayaknya. Iya. Ini, jadi 3 lembar. 3 lembar itu bukan 3 begini, bukan. Karena rumusnya per lembarnya dapat menutupi mayit. Lebarnya. Kalau satu nih enggak bisa nutup, 1 lembar kecil ini enggak bisa nutup, karena mayitnya gede badannya begitu, maka didouble. Tuh kayak gini. Tuh, namanya disebut didouble. Jadikan lebaran. Ini nih sama dengan 1. Berarti berapa lembar lagi? 4 lagi. Begitu. Kalau lembarannya tidak dapat menutup. Karena lebarnya bahan itu beda-beda. Betul, ada yang lebaran, ada yang kurang lebaran. Jadi satu tuh enggak kebungkus mayit. Begitu, 1 tuh. Maka jangan 1. Ini namanya setengah berarti. Maka didouble. Begitu cara naruhnya. Begitu. Ini dengan begini ini sama dengan 1. Berarti 4 lembar lagi. Jadi tapi kalau 1 ini cukup, berarti 2 lagi. Begitu, 2 lagi. Itu begitu. Nah, cara ngelembarinnya enggak sama. Enggak ada gunting, enggak apa-apa dah. Iya, saya robek dah. Ini selembar lagi. Caranya begini, makin dalam, udah enggak apa-apa, udah ini aja caranya. Jadi, bagian luar lebih lebar. Lebarin bagian luar segini umpamanya. Tuh. Jadi ini 3 lembar, nih baru 2 lembar. Begitu, saya balik dah biar pas. Begitu. Ada gunting, ayo baik. Jangan sampai kalau yang ngaji nih jadi amil, wah kegeser jabatan gua. Jangan nih. Ini ngaji nih. Apanya? Siapa amil? Jadi nih contoh. Ini saya bikin mudah-mudahan pas nih. Jadi yang dalam kecil, tengah, luar lebar, luaran lagi lebaran. Iya, begitu. Ini contoh tuh. Contoh. Tapi ini kan enggak, ini aja nih yang jadi contoh. Ya kan? Tuh ini sempit, ini lebaran, luar lebaran. Itu begitu. Iya, kecil, besar, besar. Gitu. Makanya kalau umpamanya butuh kayak begini, cara naronya bakal kayak begitu tuh, agak ke dalam. Ini biar sempurna, begitu. Tapi masalahnya dari pasar segitu-gitu aja. Ya jangan orang tua kita, ya gitu, nyekolahin kita masa sembarangan ngurusnya. Kan biar benar. Siapin 3 lembar. Udah nih 3 lembar. Lalu karena mayit laki, siapin gamis. Baju kurung. Bagaimana gamis tuh? Begini.
cara gamisnya. Ente tahu Rama Aipama enggak? Ya. Kalau ente tahu, nah ini nih dibikinin buat leher. Tuh begitu. Tuh. Ini buat leher. Kalau ininya sempit, ininya dirobek. Nah, tuh namanya masuk pala nih. Tuh, ibarat ini pala kayak begitu. Jadi ini namanya gamis. Ditaruh, cara narohnya ini lempengin ke atas nantinya. Ini namanya persiapan gamis. Satu lagi sorban, kalau orang laki. Sorban, bikin sorban buat ngikat palanya. Pici deh. Kalau sorban, kalau repot-repot kopiah begitu aja udah jadi. Begitu, kopiah kayak gitu tuh, yang Ustadz Mansur pakai tuh, begitu. Ya kalau ya kupluk deh. Ya kalau kita kayak gini kan susah nih, begitu. Pakai sorban, begitu. Ini buat di pala, siapin begitu. Terus siapin tali 5 tali. 5 tali. Bagaimana tuh tali? Dari kain kapan aja ngambilnya tali nih. Kalau iya jangan rapi ya jangan. Jadi tali 5, talinya siapin 5. Boleh aja talinya 1 tapi panjang, dengan ikat bakal 5. Ini ada 2 cara. Kalau ada tali rapia, kalau sebagai contoh, ada nggak di kantor tali rapia? Nggak ada. Ada, ambil dah. Ada. Kalau pengen ngaji ya biar jelas, ya harus contoh. Ah? Ini ada nih. Ada nih. Mana? Ustadz Mansurnya udah nih. Ada. Nggak usah belilah. Kelamaan. Ini udah ada nih. Ini aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada mah. Ada. Kalau udah ada nih. Nih kalau 1, panjangin tali itu. Nah ini ya. Boleh nih Bang. Baik, cakep. Jadi ini 1 bisa. Tapi ngikatnya 5 nih. Saya minta mic tuh. Tuh ada di bawah tuh ya. Ini tuh udah tuh mic. Nih cara ngikatnya begini. Nih. Jadi ada 2 cara. Terserah sampean mau dibikin 5 atau dibikin 1. Yang paling tinggi dibikin 1. Yang paling tinggi. 1. Nih. Anggap udah ada kain kafannya. Diikat di tengah begitu tuh. Tuh. Di pundak. 1. Tuh. Tuh. Biar gampang nih. Ini namanya pundak. Begitu. Pinggul. Ini pinggul, anggap aja pinggul. Tuh. Ini paling tingginya nih. Enggak 5 talinya. 1 tapi panjang. Nah, iya, 5 tapi iketan ini. Tuh. Ini anggap pinggul. Ini dengkul. 3 nih. Tuh. Tuh. Anggap dengkul. Nah, ini kurang panjang atasnya sayanya, nggak apa-apa. Contoh, ini buat nanti di kaki. Jadi ketika diikat, ininya nggak acak-acakan, ngendor doang, gitu. Jadi yang bakal dibuka cuman tali atas sama bawah di kuburnya. Ini ngendor doang, pocong doang sama kaki,
Artinya kalau atu-atu, ini namanya satu tapi panjang. Jadinya 5 itu. Sama dengan. Atau satu. Kalau satu dengan sendirinya begini. Gitu. Tapi jangan diikat mati. Jadi iya ikatnya. Begitu. Ini satu namanya. Jadi kalau atu semuanya bakal dibuka ini. Semuanya. Jadi kalau dibuka bakal acak-acakan. Kalau bagusan kayak tadi. Panjang. Ngikatnya begitu. Ngikatnya. Apa? Iya kudu ngaji. Ini bukan ambil doang orang tua kita. Kan kita yang dapat warisan. Jangan sembarangan sama orang tua. Begitu maksudnya. Bener nggak? Udah tuh. Setelah kita siapin kain kafan ini, siapin kapas secukupnya. Tuh, jadi pertama kita siapin 3 helai, lalu jadi 5 lah, untuk hitungannya 5 lembar. Begitu, 3 lembar, janjinya cukup nih lembarannya. Yang 3 nih, ditambah lagi gamis, ditambah lagi sorban. Ya kayak begini aja. Kan ini banyak nih pakaian yang dipakai nih. Ada pici, ada baju, ada ini begitu. Dikubur mau ngadep Allah masalahnya. Sudah ambil kapas secukupnya. Nanti untuk apa nih? Nanti kita bedah. Atu-atu. Maka kain kafan itu kita setelah diukur dan dipotong. Ini mayat laki-laki nih dulu, ntar mayat perempuan. Maka kemudian kain kafan ini dibukhurin. Itu. Tahu bukhur yang biasa maulid tuh, diginiin. Kata orang kampung digarang. Nih ini ada bukhur biar wangi. Ini satu, ini udah. Kalau udah dipasang, cara masangnya barat timur. Cara masang ininya nih, barat timur. Cara masangnya, jangan utara selatan persiapannya. Karena nanti mayitnya ngadepnya, palanya di timur, kakinya di barat. Upayakan kayak begitu. Anggap deh barat timur kayak gini nih. Berarti ini pasang sesudah dikasih bukhurin dulu biar wanginya nyerap. Sudah ini kasih bubuk cendana. Kasih bubuk cendana. Begitu ininya nih. Sudah kasih ini paling lebarnya. Terus yang rada kecil ya kan. Gitu. Ini dibukhurin lagi. Begitu. Udah bukhurin, taruh lagi. Kasih cendana lagi, begitu. Ini rada kecil, paling kecil nih, tapi janjinya ini nutup nih, begitu. Lalu ini juga sama, dibukhurin. Udah dikasih bukhur, taruh lagi, kasih bubuk cendana lagi, terus baju kurung, ini nih, gitu. Nanti kan ngelipet, jadi ini rada lebih nih kemari karena buat pala, pokoknya lempengin pala nantinya. Jadi ininya naruhnya kan nggak lempeng karena bakal digituin, gitu. Dibukhurin lagi, udah dibukhurin, baru kemudian ditaruh lagi, begitu. Ini baju kurung, ininya tentu panjang dah, begitu, gitu baju kurung. Terus siapin surban. Surban itu kayak tadi tuh. Ini kadongan udah ditali. Di sini buat ngikat palanya. Pakai surban. Kalau ada kopiah dah. Buhurin. Sudah begitu. Nanti siapin cangcut. Itu lebih dulu. Ditaruhnya, dipakainya di tempat pemandian. Iya. Sebelumnya kemarin tuh diterangin, disumpel dulu, dobornya pakai kapas, langsung dicangcutin,
dikasih CD karena bakal ditiru sini biar ketutup dulu kemaluannya. Jadi udah rapi tuh kalau mau dibawa kemari. Ya dipempesin lah kurang lebih begitu istilahnya. Sudah, kalau itu sudah, nih laki nih, maka kemudian sebelum mayit itu digotong biar gampang, kain kafan ini ditulisin surat Al-Qadar. Pakai ludah aja. Kain kafan nih, bagusnya yang bakal nempel dengan badan mayit, bagian dalam. Surat Inna Anzalnahu Qadar sampai kelar, minta tulisin aja pakai ludah nulisnya. Pakai ludah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu sampai hatta matla'il fajar. Faedahnya biar mayit itu di kuburannya tidak stres ngadepin mungkar nakir. Begitu. Kayak begitu. Begitu. Ini cara sempurna. Maka kalau ente jadi amil saya tanya. Begitu nantinya tuh kalau ente jadi amil sama keluarga mayit. Ini mau paket komplit. Iya, apa paket hemat. Begitu. Kan martabak aja begitu. Ada martabak spesial. Lah, iya, kan ngajinya pegel sayanya. Orang-orang pada capek itu kan saya kudu ngaji maghrib, ya kan? Begitu. Kan saya capek ngajinya. Begitu kata si amilnya. Kalau ente jadi amil. Begitu. Iya, rada mahal ya. Iya. Iya, wanipiro iya. Bagi apanya? Iya. Iya, ngurus ini biar sempurna. Tulisin surat Al-Qadar. Begitu, di kain kafan. Tapi jangan pakai tinta, pakai ludah. Supaya asarnya aja. Begitu. Ini saya kalau enggak, ya yang kecil. Kalau ada yang gamisnya, digamisnya aja. Iya, kalau pakai baju kurungnya. Begitu. Itu dikasih itu. Sudah semuanya disiapin itu. Jadi tulis tuh. Lalu tulis lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini tulis. Ada dua ini sebetulnya. Ada juga dengan cara kalau ditulis di kertas harus dimasukin di botol yang kuat. Begitu, kayak botol minyak angin cap kapak. Jadi botolnya tebel, enggak hancur. Sebab kalau hancur bakal haram ini. Begitu. Jadi kalau mau botol biasanya namanya disebut jimat namanya. Untuk keselamatan mayit di alam kubur ngadepin mungkar nakir. Karena mungkar nakir itu suaranya aja menggelegar. Ente tahu nggak yang namanya sonhore? Hah? Nah, itu lebih keras dari itu. Begitu. Suaranya mungkar nakir itu menggelegarnya. Matanya biru menyala bawa palu siap pukul. Orang kayak kita gini kena kentongan polisi anti huru-hara aja udah teriak. Bagaimana pukulan palunya malaikat mungkar nakir yang kata Nabi diangkat orang sedunia nggak keangkat. Beratnya tuh. Begitu. Berapa ton? Wallahu a'lam. Orang sedunia nggak keangkat. Begitu. Orang sedunia nggak keangkat. Maka begitu. Dipukulin di badan kita nih. Coba pikirin. Hancurnya kayak apa itu?
hancurnya tuh. Kayak kemarin iya kena mobil lindas itu ya. Hah? Ya Allah ya Karim, sian itu betul. Nah, sesudah itu ditulisin nih apa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, pakai ludah aja. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, bila ini ditulis di kertas, ditaruh di dadanya, jadi dijepit. Botol tuh, kalau di botol, nah dibikin tulisan kecil, jepit nih. Kan mayitnya sedekap, selipin aja di sininya tuh begitu tuh. Tapi yang bagus daripada begitu, mendingan kain kafannya aja. Jadi nggak perlu pakai botol-botol, karena botol ini kalau kena darah mayit nantinya haram. Karena ayat-ayat, tulisan-tulisan Ismul A'zam, bahaya begitu. Kalau mau botol, botol yang rapi begitu. Ini ulama pakai tuh apa itu dari botol? Ini tulisannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Biar kata dia amil, kalau kagak ngajim nggak bakalan ketemu begini, karena ilmunya dari ngenekin. Tahu ngenekin? Ngenekin tuh ngikut aja. Ya namanya juga ngikut, ngekor, tergantung. Begitu. Ini biar kita rapi. Kalau sebagian daerah itu dimasukin di botol yang kuat, bukan botol semacam minyak yang dijual di Masjid Jumat 10.003. Itu mah iya rapuh, haram nanti kalau pecah begitu, karena kan dikubur tuh bakal hancur nih. Kalau yang keras-keras itu kayak minyak angin caplang yang kecil itu, awet itu, nggak bisa hancur itu. Bertahun-tahun sampai ratusan tahun masih awet. Begitu. Nah, tulisan itu digulung kecil masuk ke dalam, maksudnya begitu. Untuk dijepit. Iya, begitu. Kalau mau pakai begitu. Kalau pengen gak kayak botol-botol begitu, udah tulis saja Inna anzalnahu, selesai. Terus tulis lagi. Di sebelahnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah lagi kosong aja. Jadi pada waktu bikin kain kafan, jadi kan biasanya mayit dimandiin nyiapin kain kafan. Iya, jadi saat ada mayitnya nggak apa-apa teknis begitu. Cuman kalau ada mayit apa? Gimana maksudnya? Iya pakai yang nggak udah kita aja yang nulis begitu, yang kayak begitu. Apanya? Enggak apa-apa, asarnya doang, nyari barokahnya. Nyari barokahnya. Apa jangan? Iya, orang kita keberkahan gitu. Keberkahan tuh gitu. Minta tolong aja sama orang soleh yang di kampungnya begitu. Untuk kayak begitu. Ini kan ceritanya pengen sempurna. Kalau asalkan yang penting dibungkus tadi tuh. Dibungkus doang. Malah enggak mesti sempurna. Sampai aurat doang. Udah jadi. Kata anaknya jangan sempurna. Nah nanti warisan saya kurang. Udah biarin. Ya enggak apa-apa. Emang juga disuruhnya kayak begitu agamanya. Kalau sudah
Begitu persiapannya lengkap, semuanya udah rapi, kapas udah, bubuk cendana semuanya sudah, maka kemudian mayit pertama-tama duburnya disumpel kapas, lalu dibikin cangcut yang bahasa beliau ini pempes, kasih pempes, begitu. Begitu. Intinya yang penting nutup kemaluan. Itu begitu. Sudah itu kain kafannya dibuka, yang paling lebar paling luar. Lalu rada pendekan, lebarnya nih, bukan panjangnya kayak tadi. Terus paling pendeknya. Terus mayit digotong, ditaruhlah di situ. Di kain yang tadi udah kita siapin. Tidurin dah tuh mayit situ. Sesudah mayit itu ditaruh di situ dengan posisi menghadap kiblat, yakni palanya di timur, iya betul ya, palanya di timur, kakinya di barat. Sudah, kalau sudah, kemudian lobang-lobang mayit dikasih kapas. Lobang, kalau lobang dubur udah, waktu di tempat pemandian, lobang hidung, kasih kapas. Karena kalau ada orang mati itu bau busuknya itu lebih busuk dari bangkai manapun. Jadi sehingga jangan sampai semut pada masuk. Jadi dikasih kapas nih, lobang hidungnya, terus lobang telinga. Udah tuh lobang-lobang udah. Lalu anggota sujud kasih kapas. Anggota sujud itu ada 7. Dari kaki, kapasin kapas yang campur bubuk cendana. Kasih tuh kaki, kasih kapas, dengkul, kasih kapas, tangan, jidat, begitu tuh. Itu semuanya kasih kapas, begitu, kasih kapas. Wajahnya tuh kasih kapas, begitu. Lalu telapak tangan, ini nih, yang kanan kiri semuanya kasih kapas. Kalau sudah semuanya dikasih kapas, dengkul, pala, ampe, jari kaki. Kalau sudah kasih kapas, semuanya udah rapi, begitu. Kalau di kamar mandinya belum ditulis, jidatnya ditulis Bismillah, pakai ludah, Bismillahirrahmanirrahim. Dadanya ditulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar dia tidak resah, tidak stres ngadepin malam pertama di alam kubur. Sebab kata Nabi, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula fil qabri. Enggak pernah datang ama mayit yang lebih mengerikan ketimbang malam pertama di alam kubur. Kita bakal ngalamin ini semuanya. Ngalamin mati. Kalau sudah, mulailah tuh kita ikat, kalau talinya 5, mulai ngikat. Mayit ini bagaimana posisi tangan? Posisi tangan ini diajarkan oleh agama 3 ajaran. Yang paling tingginya, tangan mayit ini paling tinggi, tangan kiri sedekap, tangan kiri doang, tangan kanan lurus. Begitu, tangan kiri di dada, tangan kanan di samping. Itu paling tinggi. Nomor 2, begitu, rada dikitan ampunan rahmat yang didapat, sedekap. Begitu tuh. Nomor 3, lurusin dua-duanya. Silahkan mana yang Anda suka, 3-tiganya diajarin. Yang mana? Begitu. Yang paling tingginya tangan kiri sedekap. Kalau tangan kiri sedekap nanti di kuburannya nggak repot.
mayitnya nggak perlu geser-geser dimiringinnya karena tangannya udah enak. Karena tangan kanan tuh nggak bakal digini-gini. Mayitnya nangis menjerit karena dicabut nyawa itu lebih sakit daripada dibacok 300 kali dibanding dilindas sama apa namanya? Rantis. Rantis. Oh iya. Itu begitu. Jadi ini paling tinggi, tangan kiri sedekap, kanan lempengin. Yang kayak begini nih, Mualim Syafi'adzami yang ngerjain. Dulu ada tuh di Pondok Pinang namanya Pak Haji Sodik. Kalau itu kayak begini nih, dia cara kafaninnya enggak sedekap dua-duanya. Karena ini rahmat paling banyak terserah kita. Kata kita, bapak saya rahmatnya udah banyak, lagi saya pengen ngurang-ngurangin. Ya silakan, itu mau terserah kita dah. Begitu. Begitu. Ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, begitu. Terserah tuh, pokoknya ada 3 cara tangan. Yang paling tinggi tangan kiri, sedekap, tangan kanan lurus. Kedua, sedekap. Ketiga, dua-duanya lurus. Terserah. Semuanya ada ajarannya. Boleh. Boleh. Terserah kita. Itu mau milih yang mana bebas. Begitu. Tapi urutan afdol tuh kayak begitu. Urutan afdolnya. Jadi saya mau lempengin aja dua-duanya, ya nggak apa-apa juga. Itu silakan. Kalau sudah tuh mayit begitu, udah rapi semuanya, dikapasi sudah, mulai diikat-ikatnya dari bawah. Bagaimana cara nutup sebelum ngikat? Nutupnya yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Enggak asal nutup tiga-tiganya atu-atu dulu. Ini kan yang nempel nih. Maka kiri dulu. Udah kiri gitu tuh. Nah kanan. 1. Ini kan 3 lapis. Ntar yang rada gedean lagi. Kiri lagi di bawah. Begitu. Baru kanan lagi. Jangan tiga-tiganya. Langsung 3 aja dah. Satu-satu. Selapis gitu yang kecilan, kiri dulu, kanan di atas. Tuh. Ini nggak ada ajaran sesempurna kayak begini di kitab ajaran agama lain, nggak ada. Ini mau kehebatan ajaran Islam. Tuh, jadi kan yang kanan di atas. Ntar lagi yang nomor 2, ntar paling bawah. Jadi kiri dulu, kanan, kiri, kanan, kiri, karena jangan langsung 3-nya aja. Itu namanya mau ngikat itu. Iya, bisa. Iya. Gitu. Lontong. Iya, lontong. Iya. Ini diatur. Begitu. Udah nih diikat semuanya. Mulai diikat dari kaki. Tali itu kenapa 5? Pertama, ikat dulu kaki. Yakni yang tadi lebih sejengkal itu tuh. Kedua, dengkul. Tapi jangan ikat mati. Begitu. 3, pinggul. 4, dada. 5, ujung pala. Ikat. Jadi pala terakhir. Wajahnya tuh. Itu kalau mayitnya laki-laki. Kalau perempuan, jadi jumlahnya berapa? 5. 3 helai, ditambah gamis, ditambah sorban. Perempuan juga sama 5. Apa tuh? 2 helai, perempuan nih. 2 helai, 2 lapisnya nih, 2 lapis. Dengan lapisan yang dalam lebih kecil, kayak tadi. Begitu, ditambah dengan gamis, tambah dengan rok, tambah dengan jilbab, kerudung dah. Itu perempuan 5 juga. Begitu 5, begitu. Bikin rok buat perempuan, kain bahasa kita rok gitu.
Jadi rok perempuan, terus gamis sama jilbab lah istilah kita. Perempuan tuh lapisannya dua. Kalau orang laki gamis, rok nggak ada karena gamis nih udah sampai bawah masalahnya. Begitu gamis, begitu. Jadi udah nggak ada perlu rok-rok lagi, begitu, begitu. Jadi perempuan 5, laki 5. Hanya perempuan 2 lapis, tambah rok, tambah gamis, tambah kerudung, jilbab dah. Orang kita nyebutnya. Kau laki-laki 3 lapis, tambah gamis, tambah sorban. Gitu. Begitu. Ngikatnya tadi dari bawah. Maka kalau tali yang bagus kayak tadi. Satu aja, jadi ngebuka atas tuh enggak acak-acakan semuanya. Kain kafannya enggak lepas. Jadi ngikat nih. Begitu. Itu mau terserah tuh cara membuatnya. Begitu talinya tuh. Yang bagus satu aja kayak tadi ngikatnya. Tapi tetap jumlahnya 5 tuh. Kayak enteng ngikat itu yang mau pulang kampung itu dus Indomie. Kan diputar begitu tuh. Hah? Iya disimpul kayak begitu, ujungnya doang yang diikat begitu, pertama dan terakhir. Itu yang paling afdol. Begitulah cara kita mengkafani daripada mayit. Begitu. Ini cara-cara kita mengkafani. Jadi kalau perempuan apa dulu? Pertama, setelah dubur tuh dikasih kain kapas, lalu dicangcutin, pempes istilah Ustadz kita tadi, maka ketika udah ditaruh di kain kafan ini, perempuan pertama kali rok dulu. Rok antara pusar dan lutut, sesudah rok baru gamis, baru kemudian jilbab gitu kerudung, baru kemudian apa namanya 2 lapis dengan kayak tadi, kiri dulu baru kanan, kiri dulu baru kanan, baru diikat. Itu cara mengkafani. Ini kalau pengen sempurna. Oh, spesial ya. Iya, makanya begitu. Kalau spesial maka dibilang paket lengkap. Iya, baik. Begitu. Kurang lebih cara mengkafan itu kayak begitu tuh. Silahkan kalau ada yang ditanya, monggo begitu. Terserah, makanya kalau tergantung kan. Kalau tali itu panjang, maka tentu nggak ada di tengah doang tuh, kayak ngancing doang tuh kayak tadi. Tengahnya diputar gitu, tengahnya diputar gitu. Kalau umpamanya 5 tali, di tengah aja, di tengah, begitu. Ngikatnya di tengah, begitu. Di samping nggak apa-apa, begitu. Iya, boleh. Makanya yang enak itu sebetulnya karena yang disuruh buka itu adalah tali pocong sama kaki. Kalau kayak tadi talinya satu kan nggak repot tadi tuh. Hah? Iya, yang satu tadi kan nggak perlu ada yang dibuka-buka. Kalau kayak begini, tadi paham kan? Ya saya gini ini, ya kan? Begitu. Jadi ininya tengahnya kan cuman gitu doang, ya kan? Nah, kalau talinya kayak begini kan tinggal ujung ini doang nih yang diikat sama bawah. Ini kan nggak perlu buka-buka. Makanya yang paling bagus kayak begini. Begitu. Tuh kan? Jadi 2 ya kan? Ini pinggul ya kan? Anggap dah begitu. Ini dengkul ya kan? Iya, jadi kan kalau dia ngikatnya kayak begini nih, begitu. Tinggal ini doang kan? Ya kan? Ini kan nggak perlu. Iya. Dan nggak bakal acak-acakan. Begitu. Maka kalau satu-satu, yang bagus ya dimiringin itu. Miring berarti sebelah kiri. Karena bakal lambung kanan dia.
untuk ngebuka ini. Kain kafannya bakal ngacak-acakan nantinya. Begitu. Ntar itu mah ajaran nguburin, ntar sabar, kafanin dulu, sabar. Ntar kita belum nyampe situ, nyolatin belum, gotong belum ini. Belum, sabar. Iya belum sampai. Ntar itu. Iya, iya. Dikit. Sabar. Sabar. Iya. Apanya? Kan enggak muanya itu. Kan yang disuruh dibuka itu. Gara-gara ente bikin tali 5, maka dibuka semua. Kan nyusahin diri. Iya, iya. Begitu. Jadi kan enggak repot. Agama itu mudah, enak, begitu. Yang dibikin susah. Ini tinggal talinya, jadi sambung-sambung. Sebetulnya bisa dari yang panjang itu diikat. Itu mah begitu. Jadi kita jangan nyusahin diri. Agama itu udah paling enak ajarannya. Kalau saya itu selalu, iya, karena kadang orang kampung itu hanya melihat dari apa yang dia pelajari, yang dia lihat. Begitu. Enggak ngaji. Ini yang menjadi problem. Begitu. Lah kan kita nggak mau nyalain amil. Kan yang mau dapat duit kan sampean warisan. Sampean kudu ngaji, bukan untuk nyalain orang, ya kan? Begitu urusan dia ngaji, ya urusan dia. Kan dia muslim juga kudu ngaji. B. Nah tinggal dibilangin amilnya. Sebetulnya amil bakal nurut. Kalau kemudian kita pikir, nih amil, gua kasih duit. Biasanya berapa? Biasanya saya dikasih cepet umpamanya. Saya kasih gopek nih, tapi ikuti ajaran Nabi ini. Mau dia. Kalau begitu, mau. Kan faktornya di sana. Iya. Baik. Kenapa? Iya. Tinggal kita ngajarin aja. Yang adanya itu, bagaimana cara kita memberi penerangan aja. Iya, artinya tinggal kita bisikin keluarganya. Iya, begitu, Bang. Ini biar Afdol kayak begini. Abang minta izin kasih duit aja ambil biar nurut. Ntar kita bilangin kalau kasih duit mau ambil. Begitu. Iya, nggak bakal dikata. Gua nih mandiin udah lama. Lu baru ngaji. Ini bukan masalah mandiin lama. Lu ngaji apa kagak? Ini kan persoalan. Begitu. Iya, ini nggak boleh kita sombong. Ini kan disempurnain. Iya, jadi yang salah-salah kan dirapihin. Karena didiemin, maka kesalahan itu berlanjut. Kalau sudah membudaya menjadi ajaran. Kalau udah menjadi ajaran, dibenerinnya marah-marah. Begitu. Maka cara ngebenerin tuh paling gampang, bagi duit. Iya. Ini nanti penggalian kuburan aja bagaimana nih nanti saya ajarin. Ketika kita ajarin begitu nurut, ambilnya nih biar dalamnya kayak begini. Ntar nih cara buat kuburan nanti. Bagaimana? Kalau kasih duit, siap Pak, siap. Begitu. Kalau jadi bagaimana biar sempurna. Tapi ngomongin penguburan, kan kita belum nyolatin ini. Baru kafanin, begitu. Tapi jangan sampai kalau ada mayit, ntar dulu jangan disolatin, sayanya belum ngaji, jangan. Repot. Jangan kayak begitu, ntar. Begitu. Ya. Emang yang nulis bukan mayit, bukan? Oh, amilnya. Baik. Ya kalau amilnya nggak bisa, mau siapa ke yang lain. Izin aja sama itu. Izin.
Iya. Jadi orang dulu waktu abahnya Kiai Lutfi itu namanya Kiai Soleh Zawawi. Iya wafat. Amma Mualim jidatnya tuh dicoret-coret gitu, malam Jumat waktu itu datang teman-teman tuh kan kagak ada yang berani nanya sama Kiai, kayaknya nulis Allahu Akbar deh gitu. Kan kayaknya nanya dong gitu. Kalau kita kan nanya guru bagaimana, lah ini bukan ajaran saya, ada di kitabnya kata guru begini dia begitu. Itu orang soleh kiai, apalagi orang tua kita yang kuya-kuya, ya kan? Itu loh, iya begitu loh, yang kiai aja ke Soleh Zawi digituin nama mualim. Begitu, dadanya dicoret, dadanya. Itu begitu. Orang kan kalau kawan-kawan cuman ngelihat kayaknya Allah Akbar dah. Kayaknya tandanya tangannya begini-begini. Bukan, tanya. Kalau kita mau nggak mau bakal kita tanya juga sama guru. Yang ada di kitab ada. Kita apa namanya? Fathul Alam lah. Kita buka Fathul Alam, dia ada tulisannya. Syarikalah lahul mulku walal hamdu la ilaha illallah wa la haula wala quwwata. Ya enggak usah. Enggak pakai ludah aja, enggak usah. Enggak pakai pulpen. Iya, enggak usah. Iya, enggak usah. Orang tabarukan asar daripada Al-Qadar itu akan meringankan azab bagi mayit. Kalau mayit itu min ahlil azab. Itu begitu. Iya. Ini kenapa kita harus terangin sampai mari-mari ini? Sebab orang itu ogah nerangin sampai situ-situ tuh. Begitu, takut orang bisa. Begitu. Ujungnya ketika dia mati kagak ada yang ngurusin, kagak ada. Iya, kalau saya tuh nggak mau dakwah itu sesempurna mungkin apa yang kita ketahui tentang agama ya kita sampaikan. Yang kita nggak tahu ya jangan dikarang-karang. Islam tuh begitu. Di dalam kajian itu aturannya kayak begitu gitu. Supaya kita sempurna, orang tua kita nyekolahin kita, didik kita, ampe ngawinin kita, dia nendang kebon kalau macam, masa kita ngurusnya sembarangan begitu. Lalu timbul pertanyaan, ini masnya udah kadongan, yang udah-udah kayaknya kagak begitu, jangan dipikirin yang udah-udah, puyeng ke depan aja, mikirin yang udah-udah. Iya, ribet lagi begitu. Udah ke depan, tapiin supaya kita nih benar begitu. Cara kita di dalam mengurus daripada jenazah. Apatah lagi orang tua kita sesempurna mungkin urusinnya agar supaya bagus. Begitu. Biar benar. Begitu. Biar benar. Kayak begitu. Ntar kita ngomong nyolatin. Kan kita baru mandiin nama kafani. Begitu. Kafani. Wallah alam. Sudah. Ya udah. Kalau sudah kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari Bapak Ubed, 350.000 rupiah pahalanya untuk kedua orang tua beliau. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan dohir batinnya. Dan Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua yang beliau niatkan. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah,
duduk kita di majelis ilmu. Semoga Allah berikan kita semuanya ilmu yang manfaat. Allah berikan kita